Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kami membacakan buku fatwa-fatwa tarjih dan jawab agama yang diterbitkan oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kita memasuki judul besar masalah kurban. Kemudian subjudul 1 nisab berkorban. Pertanyaan, pada masa sekarang ini berkorban dalam arti melakukan ibadah dengan melakukan penyembelihan ternak kambing, sapi atau unta yang sebagian diberikan kepada fakir miskin telah banyak ditunaikan. Yang menjadi pertanyaan saya, wajibkah berkorban itu? Kalau wajib, sebagaimana orang melakukan zakat, berapakah nisabnya? Artinya, kalau orang telah memiliki kekayaan atau uang, berapakah orang itu terkena wajib kurban? Selama ini belum kita dapati keterangan itu. Dalam pelaksanaan di masyarakat ada orang yang kelihatan mampu tidak melaksanakan kurban. Kami ulangi, selama ini belum kita dapati keterangan itu. Dalam pelaksanaan di masyarakat ada orang yang kelihatan mampu tidak melaksanakan kurban, sedang orang yang kelihatannya tidak mampu malah melakukannya. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Indah Amalia, Jalan Sedayu, Surabaya. Jawabannya, berkurban adalah sunnah Nabi SAW. Artinya, perbuatan yang selalu dilaksanakan Nabi SAW setiap tahunnya pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan berkorban sebagai tuntunan diikuti sesuai dengan anjuran-anjuran beliau agar umatnya melakukannya. Bahkan dengan pemuat riwayat Ahmad dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim, yang artinya, barang siapa yang telah mempunyai keluasan rezeki dan tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim. Mengenai hukum melakukan kurban, jumhur ulama menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Sedang ulama Hanafiyah menetapkan hukum kurban itu wajib. Alasan ulama Hanafiyah adalah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah di atas. Jumhur ulama berdalil pada sabda Nabi SAW riwayat Ahmad dalam sanadnya dan hukum dan Hakim dalam Al-Mustadrak yang berbunyi 3 hal yang untuk fardu dan ketiganya itu untukmu sekalian. Tatawuf, yakni sholat witir, menyembelih kurban dan sholat duha. Dalam hadis ini ada seorang perawi yang lemah. Kelemahan ini terungkap oleh An-Nasa'i dan Ad-Daraqutni. Ulama Syafi'iyah menetapkan hukum kurban itu sunat kifayah bagi setiap rumah tangga didasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, wahai manusia, bagi setiap keluarga pada setiap tahun hendaknya menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Nilai hadis hasan gharib. Terlepas dari hukumnya, karena berkurban merupakan perbuatan Nabi SAW yang selalu dibiasakan setiap tahunnya sebagai ittiba kita kepada Nabi SAW. Tentunya kurban itu termasuk yang baik dilakukan setiap tahunnya. Bagi yang memang mempunyai keluasan
Bagi yang memang mempunyai keleluasan rezeki, memang sulit menetapkan jumlahnya. Hal ini dapat kita masukkan pada perbuatan yang baik antar kurung al-birru, yang ukurannya diserahkan kepada masing-masing muslim untuk bertanya kepada dirinya sendiri, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dari Wabisah bin Mahbad dengan sanad hasan, yang artinya, mintalah fatwa hatimu, perbuatan baik itu antar kurung al-birru itu apa yang dapat menenteramkan hatinya, apa yang dapat menenteramkan hatimu maksudnya, dan dosa ini apa yang terbetik dalam diri dan meletak dalam hatimu. Sekalipun orang lain menasihatimu atau minta nasihatmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dari Wabisah bin Mahbad. Dalam hadis itu diterangkan tentang ukuran kelayakan bagi seseorang untuk masing-masing mawas diri. Kalau dihubungkan dengan ibadah kurban yang dianjurkan bagi orang yang mempunyai keleluasan rezeki agar masing-masing mawas diri dan menanyakan pada dirinya sendiri, pantaskah aku tidak berkorban? Padahal untuk keperluan dirinya kadang-kadang lebih dari itu ia keluarkan dengan mudah. Tidakkah saya ini termasuk yang mengingkari nikmat Allah? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pekurban tidak dapat makan dagingnya. Pertanyaan, ada seseorang yang berfatwa bahwa pekurban tidak boleh makan daging kurbannya. Apakah dasar fatwa tersebut? Pertanyaan dari singkatan ini Banjarmasin. Jawabannya, dasar larangan orang yang berkurban antar kurung menyembelih hewan kurban memakan daging hewan yang disembelih itu tidak ada. Karena dalam Al-Quran maupun hadis itu disebutkan kebolehan memakan sebagian daging hewan yang disembelih itu. Dalam ayat 36 surah Al-Hajj disebutkan Wakulu minha, yang artinya makanlah sebagian darinya. Kiranya jelas itu kemungkinan orang itu menyamakan berkorban sama dengan mengeluarkan zakat yang semuanya diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak lainnya. Atau orang itu memberi penjelasan dengan mengaitkan kurban dengan nazar. Seperti seseorang yang mengatakan bahwa kalau Allah memberi kesembuhan sakitnya, dia akan berkurban 1 ekor sapi dan dibagikan kepada fakir miskin. Menjadilah daging kurban itu harus dibagikan kepada fakir miskin semuanya. Ia sendiri jangan memakan daging hewan yang disembelih itu, karena diikrarkan seluruhnya. Jadi boleh kita memakan daging kurban yang atas nama kita itu. Demikian saya telah membacakan buku tanya jawab takbir ini. Kita tutup dengan sama-sama membacakan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.